Nah, kerangka kerja OBE sekarang masuk pada wilayah ini. Sederhana Bapak Ibu sebenarnya. Universitas punya visi misi kan begitu udah biasa. Kemudian kita menyusun profil lulusan. Dari profil lulusan kan kita menguraikan ya, mendefinisikan profil lulusannya apa saja. Kalau di namanya tujuan program studi ya di PO gitu. Nah, untuk PO sebenarnya di perguruan tinggi tertentu juga tidak menggunakan profil lulusan langsung ke capaian pembelajaran. Tapi kalau di UGM dia menggunakan PO, di UPI juga menggunakan PO sebagai jembatan untuk mendefinisikan, menerjemahkan, mendeskripsikan profil lulusannya apa sebenarnya. Nah, capaian pembelajaran, dari capaian pembelajaran kemudian turunkan menjadi CPMK kan, capaian pelajaran mata kuliah. Ini sebenarnya. Jadi ini kenapa naik turun? Kalau dari atas ke bawah namanya mendesain. Tapi kalau yang dari bawah ke atas ini implementasinya kan. Implementasi artinya kan kita ngajar di kelas, nanti apakah sesuai untuk mencapai CPL, dan CPL akan memperoleh profil lulusan kan seperti itu. Namanya backward design OBE. Ini Bapak Ibu OBE itu hanya sekitar lulusan ini. Pertama merumuskan outcome-nya, tadi sudah saya jelaskan outcome-nya itu. Ini adalah outcome. Kemudian bagaimana cara pembelajarannya dan assessment. Yang saat ini berkembang Bapak Ibu, yang sudah artinya sudah oke lah istilahnya dilaksanakan baru ini Bapak Ibu se-Indonesia menurut saya, termasuk di kami di UPI hanya sebagian Bu Heni ya untuk prosedur delivery ya, karena ini juga harus ditekankan. Belum dulu kan kenal dengan IKU 7 ya Bapak Ibu, yaitu pembelajaran yang kolaboratif atau case method atau team based project. Sebenarnya ke sini sebenarnya. Tetapi kan pelaksanaannya agak susah gitu kan, karena pemahaman kita masih beragam. Ya, yang belum sama sekali sebenarnya di bawah assessment dan evaluasi. Belum. Ketika kita tanya bagaimana sih cara mengukur CPL misalnya. Nah, itu sebenarnya dia lagi ngomong tentang assessment. Nah, tidak semua prodi. Ada juga hanya perhitungan saja. Perhitungan bagaimana cara mencapai dari CPMK berapa nilainya masuk ke CPL. Tapi kan belum tentu sesuai dengan harapan dari outcome. Jadi Bapak Ibu sebenarnya OB itu ngurusin 3 ya. Ini harus saling relevan ya, harus ngepas gitu ya, antara outcome dengan, kalau tidak seimbang misalnya kadang-kadang susah ya. Misalnya begini, di dalam outcome menyatakan bahwa mahasiswa itu mampu menganalisis apa gitu ya, tujuan pembelajarannya. Tetapi ketika ini menganalisis itu kan sebagai pengalaman belajar ya, Tetapi pada waktu proses pelaksanaannya di kelas, dosen ceramah, kan nggak cocok. Harusnya ketika misalnya tujuannya adalah mengevaluasi, skenario pembelajarannya adalah harus mendukung pada pencapaian pengalaman siswa untuk bisa mengevaluasi kan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak sesuai gitu dari apa yang kita janjikan dengan apa yang kita laksanakan. Nah, ini bukan salah dosen, tapi juga mungkin secara sistem kebudayaan anak juga seperti itu. Jadi dia datang ke sekolah itu, datang ke kampus dulu sudah siap untuk menerima pengajaran dari dosen kan begitu. Padahal OB itu tidak begitu mindsetnya. Jadi saya siap, ilmu pengetahuan yang saya peroleh, saya siap datang ke kampus adalah saya siap untuk menggunakan. Saya ingin sharing dengan teman-teman, ingin konfirmasi kepada dosen bahwa pembelajaran apa yang saya lakukan ini benar atau tidak. Kan begitu harusnya. Secara kasarnya kan, kalau misalnya mahasiswa yang tidak bawa apa-apa, dia polos, kosong gitu ya, tidak datang ke kampus itu diusir aja harusnya sih. Ngapain lu datang ke sini? Yang di sini di ruang kelas ini adalah kita ingin sharing kok gitu. Saya punya ini, saya share. Anda datang ke sini mau dengerin aja, ya udah. Dalam komunitas ini tidak punya manfaat. Gitu. Yang punya manfaat adalah mereka yang share juga ke teman yang lainnya dengan diskusi, dengan project gitu. Kan begitu. Gitu. Yang ngapain juga datang ke kampus, ada project tapi dia tidak kerja. Kenapa tidak bekerja? Saya nggak tahu. Lo kan harus belajar dulu. Nah, ini mindset ini agak susah Bapak Ibu. Oke, jangan ya.
Nah, sekarang satu-satu saya ingin menjelaskan satu atau mungkin juga fokus ke outcome-nya dulu Bapak Ibu ya, karena waktu dan juga perlu kita bereskan dulu tentang nomor satu outcome. Yang untuk yang course delivery-nya nanti mungkin sesi yang lain, pembelajaran nanti metode-metode pembelajaran yang berbasis pada atau berorientasi pada OBE, assessment dan evaluasi nanti di sesi yang lain ya gitu. Karena sesi 1 merancang pencapaian outcome atau merancang dokumen kurikulum. Mindsetnya begini Bapak Ibu. Profil lulusan kita susun, kemudian kita tetapkan indikator-indikator profilnya seperti apa, dan kita rumuskan dalam bentuk program educational objective atau PO. Dari PO itu akan melahirkan inspirasinya untuk merumuskan CPL, capaian pembelajaran. CPL pembelajaran, kemudian dari CPL pembelajaran kan nanti akan keluar bahan kajian yang perlu diadakan untuk mencapai CPL. Kan gitu standarnya. Kan sederhana gitu Bapak Ibu ya. Nah, dari bahan kajian kita turunkan jadi mata kuliah kan. Mata kuliah, kemudian mata kuliahnya kan kita uraikan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah CPL. Nah, yang diukur sebenarnya dari CPMK-nya tercapai untuk mencapai CPL gitu ya. Kemudian dari CPMK itu pun tidak hanya diperoleh dari perkuliahan. Gitu. Itu bisa merekognisi pengalaman belajar di luar prodi juga. Itu harus diperhitungkan untuk CPMK. Nah, itu. Nah, secara teori seperti ini. Tetapi di UPI sendiri, UPI dari kami itu gimana nih? Kadang-kadang magangnya kemana? Kemudian dikonversi ke mata kuliah apa gitu kan nggak cocok. Gitu nggak dipaksakan gitu karena diperintah sama WLEX 1 untuk dikonversi gitu. Nah, itu harusnya sih kita punya mindset bahwa 100 SKS itu adalah milik prodi, nggak boleh dikonversi. Yang dikonversi itu yang boleh adalah yang 40 SKS atau 44 ya sisanya. 144. Kalau S2 nanti bicara yang lain Bapak Ibu ya. Yang S1 dulu saya bicara. Ya, itu boleh dikognisi gitu. Ya, kalau di kami itu ya disediakan khusus untuk kalau prodi nggak punya mata kuliah mata kuliah yang bisa direkognisi oleh kami disediain namanya mata kuliah generik ya untuk melengkapi sampai 144. Jadi kami kurikulumnya itu tidak mengganggu kompetensi prodinya, tapi yang dikelola oleh universitas, oleh fakultas adalah yang kapabilitasnya. Itu yang bisa direkognisi. Kemudian pemberian skor aktivitas pendukung juga boleh. Jadi artinya bisa dengan SKS atau juga bisa dengan skor. Di kami itu untuk syarat lulus itu mahasiswa itu harus mengumpulkan 100 poin kegiatan di luar prodinya. Jadi ekstrakurikulernya lah gitu ya. Ketua BEM, ketua panitia, aktif apa itu bisa dilaporkan, kemudian nanti sebagai persyaratan lulus. Kalau yang ini sebenarnya tidak masuk ke SKS, tetapi yang ini masuk ke SKS. Ini settingan gitu. Nah, sekarang ini saya pikir ini langkah utama pengembangan kurikulum OBE sudah dijelaskan, visi misi, kemudian profil, kemudian CPL, bahan kajian, dan juga studi mata kuliah. Ini berulang nih. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Dari profil lulusan, kemudian graduate kompetensi, learning outcome, dan bahan kajian itu masih dalam tahap prodi. Tahap prodi yang saat ini kita bicarakan mungkin yang wilayah ini ya Bapak Ibu. Sedangkan yang tahap 2, ini selanjutnya kan mata kuliah dan RPS kan harus dosen sebenarnya. Tetapi baiknya RPS pun CPMK-nya ditentukan oleh prodi harusnya. Asal atas usulan dosen tentunya kan, tidak semua prodi ketua prodi kan terbatas juga tenaganya. Usulan dosen ini CPMK-nya. Kalau sudah diusulkan dan disahkan, dibicarakan, ya udah berarti diklaim sebagai milik prodi. Supaya apa? Supaya supaya mudah mengukurnya nanti. Kan yang akan diukur itu adalah CPMK ke CPL. Oleh karena itu CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya itu disepakati harusnya. Jangan sampai overlap dengan mata kuliah yang lain.
yang ditetapkan. Kita harus fokus, waktu itu sangat berharga untuk bisa mencapai 100 SKS untuk bisa kompetensi tertentu. Nah, jadi kalau di kami ya memang di UPI ya memang begitu. Jadi RPS-nya CPMK-nya adalah milik prodi. Kalau tidak mengubah ya harus lapor dulu ke prodi untuk adakan perbaikan. Perbaikan pun harusnya ada evaluasi formatif ya. Tiap semester diulang gitu dibicarakan. Tapi intinya begini Bapak Ibu, tahap penyusunan. Nah, sekarang masuk kepada bagaimana perumusan profil lulusan. Profil lulusan itu disarankan menyebut profesi atau peran yang spesifik yang dibutuhkan masyarakat. Dijamin lulusan dapat bekerja pada bidang yang disebutkan pada profil. Fokus pada 1 atau 3 peran saja. Saya pernah jadi narasumber di UIN Bandung. Kemudian saya katakan ini pernyataan profil lulusan itu harus profesi. Mereka sepakat, kami tidak menyebut profesi, tapi kami menyebutnya peran. Karena bisa di mana saja. Nah, dia menjelaskan ya peran kami kan misalnya bisa berdoa, ya dimanapun kami kan bisa misalnya hukum juga sama kan Bapak Ibu, tidak menyebutkan profesinya, tapi dia profesinya ada, perannya di mana. Nah, sekarang disilakan Bapak Ibu apakah menggunakan dua-duanya disilakan. Perannya sebagai guru seni tari itu profesinya, tapi perannya sebagai instruktur, sebagaimana instruktur tari di tempat. Ilustrasinya gini Bapak Ibu, supaya agak clear ya. Ilustrasi. Saya pada waktu sosialisasi tentang OBE, awal-awal bercerita tentang bagaimana profesi, peran, dan seterusnya. Kemudian ada dari prodi sejarah kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa, ya ini industri kan kami juga di sekolah dan macamnya. Bagaimana sih membedakannya antara peran dan profesi begitu. Saya katakan, pada waktu ingat ya, di museum kira-kira apa saja yang ada, ya banyak itu kan perannya, ada opiston, ya kepala museum, ada yang interpretasi peninggalan atau fosil gitu, ada yang profesinya memelihara dan sebagainya. Saya katakan lulusan prodi sejarah kira-kira kalau mau ke museum mau jadi apa gitu. Nah, dia katakan ya mungkin jadi banyak kan gitu. Jadi administrasinya mungkin. Nah, itu saya katakan itu peran yang bisa kita sebutkan dalam profil. Seni sekarang. Ya tidak harus semua jadi guru seni di sekolah kan Bapak Ibu. Nah, perannya di mana? Apakah nanti di perusahaan perfilman misalnya? Nah, kemudian dari banyak pekerjaan di perfilman, mana yang kita sasar untuk bisa masuk pada wilayah itu. Kita siapkan gitu. Anak-anak itu harus ya kita sampaikan ke anak-anak itu ada peluang pekerjaan di situ. Ya, nah itu kita bisa menyebutkan. Nah, cuma di Indonesia itu karena masih transisi Bapak Ibu antara kompetensi dengan OBE, maka di Unair yang kemarin saya tahu, mereka menyebutkan begini, profil lulusannya itu harus mengacu pada apa yang di KKNI kan, menyebutkan lebih jelas katanya profesinya. Jadi dan yakin bahwa profesi ini akan diterima karena sudah ada dalam KKNI, daripada merumuskan sebuah profil tetapi tidak ada KKNI-nya. Gitu. Nah itu kata mereka. Kalau OBE sebenarnya enggak, silakan aja. Justru OBE itu akan menghadapi masa depan yang VUCA yang nggak jelas gitu. Oleh karena itu harus betul-betul dikaji betul. Walaupun tidak termasuk pada KKNI, kalau memang dibutuhkan sebagai konten kreator misalnya, nah itu kan bisa kita rekayasa, dikonstruksi dalam kurikulum supaya bisa mengisi peluang pekerjaan di masa depan. Gitu. Nah ini bedanya antara kompetensi dengan OBE. Kompetensi itu sangat kekeh ya, harus memiliki struktur berpikirnya kompetensi ini standarnya seperti apa, ujian lulus boleh dapat sertifikat, tapi belum tentu lo punya sertifikat KKNI tapi belum tentu Anda bisa bekerja gitu. Nah ini yang ke depan yang terus dipikirkan oleh OBE.
Nah, kita bisa lihat apakah profil lulusan promosi ini memiliki nuansa pada KKNI tertentu misalnya, ya disilakan nanti. Apakah CPL yang dirumuskan memperhatikan rumusan KKNI? Apakah bahan ajian juga? Kalau memang kita mengacu pada KKNI, maka begini rumusannya. Bahan kajian itu harus ditentukan dengan melihat format atau kriteria uji kompetensi lembaga sertifikat profesi. Ya, gitu. Kalau di perguruan tinggi kan ada namanya P1 ya, LPS P1. Itu bisa dijadikan sebagai ukuran atau sebagai inspirasi atau sebagai langsung diadopsi sebagai bagian dari CPL. Gitu. Nah, supaya ketika mereka lulus dari kita, ketika uji kompetensi langsung lulus lah, karena sudah tidak lagi belajar lagi kan, karena sudah menguasai. Nah itu kita itu saya katakan OBE yang tanda kutip memperhatikan menetapkan profil lulusan. Profil lulusan tidak dirumuskan dalam diskusi kompetensi. Maksudnya gimana? Ya, lulusan dari program seni musik adalah memiliki kompetensi anu gitu. Nah, itu berarti berbasis kompetensi. Kalau OBE itu menyebutkan akan jadi apa, peran di mana, dengan kalaupun ada kalimat kompetensi boleh. Peran sebagai guru seni musik ya dengan kompetensi apa-apa gitu. Itu hanya sebagai penjelas dari menyebutkan kompetensi. Tapi menyebutkan profesi atau peran lulusan itu menjadi bagian yang harus muncul ya di dalam OBE. Nah, profesi ya itu idealnya terdapat SKKNI ya. Perannya memiliki fungsi pada suatu institusi. Nah, kembali barangkali ada versi lain terkait dengan bagaimana menguruskan profil lulusan. Ya, disilakan mungkin seperti di keperawatan itu kebanyakan menyebutkan kompetensi gitu ya. Kemudian ketemu dengan saya, sementara saya bilang bahwa ini harus profesi. Ya katakan langsung aja di perawat sih, kenapa sih? Gitu. Bahwa jadi perawat dengan kompetensi sebutin itu gitu. Jangan dilupakan. Jadi perdebatannya di situ. Kemudian, nah ini, nah untuk profil lulusan, ini jalan guru ya, nanti di dalam proses memetakan itu profil lulusan ini, saya sarankan jangan banyak-banyak ya, maksimal 3 gitu ya. Seorang guru, peneliti bidang mesti ada. Kemudian diskusi boleh ya, apa isinya. Kemudian kalau ingin lebih detail itu ada indikatornya. Indikator itu sebenarnya untuk mewadahi apa yang kita bicarakan pada waktu diskusi dengan prodi. Anak-anak tuh pengen jadi apa sih ke depan? Pengen jadi apa sih? Karena di tempat yang lain misalnya di Universitas Mula Warnan mereka tidak menyebutkan indikator bebas Pak. Kami hanya ingin ada profil lulusan, ini deskripsinya dan ini proporsinya. Nah, kalau di UPI menyebutkan indikatornya Bapak Ibu. Ya, untuk dipaksa lah supaya bisa tergambar mereka jadi apa sih sebenarnya. Calon guru bukan hanya menjadi tenaga guru, tetapi juga menjadi ketua MGMP, menjadi narasumber, menjadi majelis studi segala macam itu disebutkan gitu ya. Nah ini kalau untuk ini, kalau OBE kita itu akan dievaluasi di akhir implementasi ya 5 tahunan gitu ya. Nah sebaiknya disebutkan calon guru itu dalam kurikulum kita itu mau dihargai di bobot berapa bobotnya, misalnya 50%, yang lain berapa persen. Nah itu disebutkan supaya nanti dalam proses perhitungan evaluasi bisa apakah gejloknya berapa persen sih sebenarnya gitu. Nah itu juga sangat penting untuk menentukan SKS sebenarnya. SKS yang kita porsikan 50% untuk calon guru itu terpenuhi nggak dalam struktur kurikulum kita sebenarnya seperti itu. Jadi sebaiknya disebutkan. Ini dalam menentukan profil lulusan Bapak Ibu ya. Nah profil lulusan itu ini teori Bapak Ibu. Jadi ada istilah dengan exit outcome, ada enabling outcome, ada discrete outcome. Exit outcome adalah ya exit dan juga outcome. Outcome juga exit juga gitu ya, dua kali. Makanya dia sebagai perannya apa, profilnya. Nah, enabling itu perumusan dari CPL. Ini teori dari Spadinya seperti ini.
ada namanya discrete outcome. Jadi mati lagi kumpulan laptopku. dari capaian pembelajaran mata kuliah itu namanya discrete. Warna-warna kompetensinya masih sangat kental pada discrete outcome. Nanti akumulasinya adalah pada enabling outcome seperti apa dan exit outcome-nya profil lulusan seperti apa. Di sini adalah outcome mungkin tidak dapat diuji ya secara langsung ya outcome itu. Jadi profil lulusan tidak bisa langsung secara diuji dari hitung-hitungan pencapaian CPM KCPL karena profil lulusan diukur juga dari informasi dari masyarakat gitu ya sejauh mana. Oke. Ini acuan dari CPL sudah saya jelaskan tadi, ada Permendikbud 53 dan profil lulusan yang ditetapkan dan SKKNI. Nah, bagaimana cara merumuskan capaian pembelajaran ini penting. Saya sampaikan supaya nanti di dalam Bapak Ibu dalam menyusun dokumen kurikulum ada pegangan ya bagaimana cara menyusun learning outcome. Pernyataan tentang apa yang diharapkan untuk diketahui, dipahami, atau dapat ditunjukkan oleh siswa setelah menyelesaikan suatu proses. Ini kompetensi betul ya. Kelihatan kompetensinya, rumusan. Jadi memang berbasis kompetensinya ada. Dalam suatu kalimat, satu rumusan itu harus mengandung 3 unsur yang harus muncul Bapak Ibu. Ada verbnya, ada konten, dan ada qualifiernya. Jadi kalau verbnya itu ya kata kerja operasionalnya gitu ya. Kita menggunakan level taksonomi bolehlah, belum atau siapapun yang bisa diobservasi, yang bisa diukur, yang bisa kompetensi yang bisa diakses. Konten berarti menyebutkan hal yang akan dipelajari, konten di mana kata kerja dia akan diberlaku. Dan konteksnya adalah membatasi atau dalam konteks apa sebenarnya. Ya. Kalau pendidikan seni berarti kan dalam konteks seni kan. Nah, beberapa saya contoh ini. Bener enggak, jangan lihat bener atau salahnya ini Bu Eni, maaf saya seni tari. Ini BOK itu adalah body of knowledge misalnya. Kalau bahasa kan ada 4 juga ya. Menyimak, membaca, menulis, berbicara. Itu namanya BOK-nya. Kalau seni seperti anggap aja benernya Bu. Mohon maaf Bapak Ibu dari seni tari khususnya. Understanding tentang dance, kemudian observing dan interpretingnya itu kompetensinya, kemudian pertunjukannya dan juga kreasinya. Anggap aja inilah sebuah BOK-nya seni tari ya. 4 misalnya. Kemudian dari 4 ini sebutkan untuk nomor 1 nih. Yang nomor 1 kan tentang understanding dance-nya. Memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah perkembangan tari, teori estetika, jenis dan klasifikasi tari, maksudnya ya, fungsi dan makna tari. Dari mana nih Pak Yani? saya cari ke ChatGPT. Oh ini kayaknya bener gitu. Ambil kemudian saya pasangkan. Pertama pemahaman mendalam, pemahaman itu adalah berarti verbnya. Tentang sejarah perkembangan tari, teori estetika dan segala macamnya itu adalah kontennya. Nah kemudian harus ada persyaratan berikutnya kan, kualifikasinya atau konteksnya. Sebagai guru seni tari, merujuk pada profil yang berkarakter profesional, adaptif terhadap perkembangan global, serta berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya nasional melalui pendidikan seni tari yang kreatif dan inklusif. Nah menurut saya cukup ini satu CPL kan, satu CPL. Dengan kalimat ini maka akan mudah. Bahan kajiannya mudah kita tentukan, kemudian materi mata kuliahnya pun mungkin bisa kita konstruksi ya berdasarkan rumusan ini. Kalau misalnya terlalu umum, memiliki pemahaman mendalam tentang teori tari gitu, udah aja misalnya seperti itu. Kesananya nanti terserah nanti dosen untuk mengembangkan, ya nanti nggak jelas itu mau jadi apa. Jadi menurut saya satu CPL itu sehingga nanti dalam jumlah CPL-nya jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Sebelum OBE, sebelum ya tahun 2015 masih sampai 2020 kemarin, yang namanya CPL kita itu sampai berpuluh-puluh kan, 30, 35. Kenapa? Karena sikap ada 11.
keterampilan umum ada 9 atau 10. Sudah 20 kan. Ditambah dengan keterampilan khusus, kita pasang ada 10. Pengetahuan kita pasang juga ada, akhirnya 40. Nah, ketika kita melakukan akreditasi internasional, asesor datang, mereka nanya. Prodi saya pada waktu itu di AKAS Bapak Ibu. Kebetulan saya masih jadi ketua prodi. Ini bagaimana cara mengukurnya? Dari 40 itu bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita kan belagapan. Ya, ini. Ya, dia cek. Ini mata CPL ini nomor sekian. Mana mata kuliahnya? Pas dilihat hanya 2 SKS, Bapak. Ini gimana caranya? Kemudian kita berkilah. Kita berkilah kepada asesor. Kami taat kepada aturan Indonesia. Secara nasional bangga nih saya ada inspirasi untuk menjawab seperti itu. Kemudian saya SMS sama mereka. Saudara ini mau akreditasi internasional atau nasional? Internasional. Ini yang berlakunya internasional seperti ini. Nah, ini sangat-sangat besar pengaruhnya. Akhirnya sekarang kan udah mulai goyah tuh. Permendikbud itu 53 juga masih goyah itu. Karena tidak bisa mengubah langsung yang di atasnya, mereka bingung. Akhirnya udah kalau gitu tetapkan aja. UPI itu dari 30-40 CPL kita tetapkan maksimal 15 kita konfirmasi ya. Ketika saya kunjungan ke UM Malaysia, mereka tertawa, kebanyakan Pak itu 15. Jadi berapa emang? Kami hanya 8. Itu mudah untuk dicapai gitu. Nggak fokus gitu. Jadi artinya, nah supaya kita nanti dalam merumuskan jangan banyak-banyak Bapak Ibu. 10. Ibu dari kami ada prodi hanya 4 Pak. 4 CPL. Kenapa 4 CPL? Dari mana? Dari bahasa Inggris. Dari mana? Yaitu dari unsur tadi, unsur membaca, menyimak, mendengar atau apa, kemudian menulis, berbicara, itu aja. Jadi dia rumuskan secara gamblang, itulah kompetensi yang akan diperoleh. Nomor 2 misalnya tadi. Nomor 2 itu adalah observing ya. Nah, itu mampu menganalisis, menginterpretasikan, mengkritisi pertunjukan dari secara teknik, memberi efek dan seterusnya kan itu. Nah, itu jadi artinya bisa kita rumuskan. Ini memudahkan kita untuk melakukan evaluasi Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau mengubah, gampang. Oh, yang bagian ini tolong hapus ya. Misalnya ini tidak cocok lagi ke depan, ganti dengan materi yang lain, kompetensi yang lain gitu. Jadi formatnya cukup dengan 3 ini rumusnya. Jadi 1 poin CPL, ada verb, ada konten, dan ada konteks. Kemudian nanti kita petakan kan. Nih CPL itu dan BOK-nya apa, tentang understand dance. Kemudian mata kuliahnya kan muncul. Oh, sebut aja mata kuliah benar ya Bapak Ibu, saya nggak tahu. Sejarah dan perkembangan, kemudian teori. Ini nanti dielaborasi lagi Bapak Ibu ya, saya nggak tahu secara akademik, saya nggak tahu. Muncullah mata kuliah ini adalah dalam rangka mencapai BOK ini gitu ya, sesuai dengan CPL ini. Gitu. Jadi sejarah dan perkembangan teori segala macam ini adalah sebagai bagian yang akan kita uraikan, turunkan menjadi mata kuliah. Nah, proporsi untuk pendalaman bidang keilmuan, nah ini sebagai informasi juga sebagai pertimbangan aja ya. Untuk S1 itu pendalaman bidang kesenian mungkin, atau mungkin juga berubah ya, kalau seni beda lagi barangkali bisa langsung praktek ya. Ini untuk yang akademik. Nah, ini saya izin dulu simulasi penentuan SKS ya Bapak Ibu. Nah, setelah CPL-nya kita temukan, kan kita akan menentukan bidang kajian. Dipetakan Bapak Ibu, nanti dalam dokumen kita sama-sama ya, petakan, ada satu tabel khusus bidang kajiannya apa, bidang kajian itu diuraikan menjadi mata kuliah apa, dan ada penetapan SKS. Nah, biasanya dalam penetapan SKS perdebatan kita agak sedikit sengit ya. Saya share yang simulasi ininya. Mungkin nanti saya share ke Ibu Ayu ya. Ini, nah misalnya begini Bapak Ibu. Ini sebenarnya tidak harus pakai Excel juga ya. Kita karena kan dalam Excel pun banyak sekali yang secara kualitatif gitu ya.
Nah, tapi kan kalau kita diskusi kan harus ada pegangan gitu ya, supaya tidak kesana kemari dalam berargumentasi. Misalnya ada nama prodi, ada 3 ya, misalnya sebagai guru seni tari, pengelola sanggar tari sebagai bagian dari profil lulusan kita, atau kewirausahaan bidang seni. Itu yang akan kita sasar sebagai profil lulusan kita. Nah, kita kasih bobot kan, guru seni tari 50% bobotnya. Dari mana 30-20? Itu dari hasil kajian, hasil dari informasi dari alumni, hasil dari informasi dari berbagai kajian lah pokoknya secara kualitatif. Dari sini kan akan muncul CPA-nya kan. CPA-nya kita uraikan lagi menjadi CPA bahan kajian kan, bahan kajian, dan akan muncul mata kuliah kan. Mata kuliah. Jadi antara guru seni dan mata kuliahnya kan muncul di sini. Kalau misalnya kita tetapkan SKS-nya ngepas ya 144 misalnya. Berarti kan setidaknya 50% ya dari bobot itu kan 72 SKS ya. Makanya kita bobot ini. Nah, ini pun kualitatif. Diskusinya di sini barangkali ya kelayakannya ya. Kelayakannya ada tetapkan dulu sampai akhirnya bobotnya memang 72 ya, 72% maksudnya. Nah, kan tinggal 7 dibagi 144 kali 100 5. Nah, ini udah jadi SKS-nya gitu. SKS 5 4 2. Menurut saya ini adalah pendekatan yang rasional ya, yang bisa kita mengurangi perdebatan. Gak usah apa. Nah, jadi artinya kita pun bisa menentukan sebenarnya secara kira-kira ya. Nah, ini 50 72 kan gitu ya. Nah, sehingga ini menurut saya lebih akhirnya kan jadi 100%. Nah, ini jadikan SKS kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah salah satu bentuk yang usaha kita untuk menentukan SKS. Kita kembali ke atas. Ini sebentar lagi. Ini sampai di mana tadi? Oke. Nah, ini bidang kajian program studi merupakan body penulisnya, dan ini muncul Bapak Ibu. Mohon maaf. Halo, Pak. Bidang kajian program studi merupakan body penulisnya. Bidang kajian digunakan untuk pembentukan mata kuliah. Ada yang menyebutkan bahan kajian, ada juga menyatakan bidang kajian. Nah, kami harus memutuskan. Kelihatannya jadikan bidang kajian yang akan dikaji di dalam program studi ini gitu. Kalau bahan kajian kami definisikan, kalau di UPI ya, bahan kajian didefinisikan sebagai bahan pembelajaran mata kuliah gitu. Itu bahan. Kalau bidang ya berarti kan agak lebih luas gitu. Tapi kalau membaca buku dari terbitan kementerian, tidak menyebutkan bidang kajian tapi bahan kajiannya. Disilakan aja. Ya. Penetapan bidang kajian merupakan pernyataan bidang kajian, keahlian prodi ya, dan kompetensi yang dibutuhkan. Jumlah di bahan kajian itu antara 4 sampai 10 bidang kajian supaya fokus Pak sesuai dengan profil lulusannya. Struktur mata kuliah. Penentuan mata kuliah dipastikan relevan dengan bidang kajian. Karena memang sudah dipasang-pasangkan Pak Bapak Ibu. Kemudian jika terdapat bidang kajian yang belum didukung oleh mata kuliah, prodi dapat menambah nama mata kuliah baru untuk mendukung pada bidang kajian itu. Sebaiknya mata kuliah yang tidak lagi relevan dengan bidang kajian dihapus aja. Ya memang tidak, ya apa namanya, dulu mah kan kalau misalnya penentuan mata kuliah itu kan kayak nih program studi apa, saya kurikulum. Jadi mata kuliah itu harus ada ya. Itu mata kuliah saya sejak dulu. Sekarang nggak bisa. Kalau OB itu sudah harus mata kuliah yang diajarkan memang harus sudah dikaji betul mendukung pada CPL. Bobot SKS pada setiap mata kuliah di kami itu 4 sampai 8. Kenapa 8? Karena di prediksi masih 8. Ini yang jadi beratnya. Padahal harusnya bisa aja 15. Ya, atau 20 sekaligus. Seperti MBKM yang kemarin kan 20 kan.
nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, kalau 2 pertimbangannya itu tadi tidak tuntas ya dalam karena kan berbasis project nantinya, menggunakan pengetahuan kan di kelas itu, bukan belajar. Kalau misalnya kita orientasinya ceramah, memang berat. 4 jam itu dari pagi sampai siang, Pak, sampai jam 2 mungkin. Nah, itu kan menguras tenaga. Jadi, nah ini harus diubah mindset kita dalam pengolahan kelas. Kemudian nama mata kuliah disarankan menggunakan istilah yang menarik, Pak, Bapak Ibu. Kalau bisa ya, jangan jadul. Di geografi itu dulu namanya pengantar geografi. Aduh, jadul banget. Ada ganti lagi nggak? Coba ganti. Geografi dan isu global. Nah, rada keren. Itu pakai aja itu. Isinya apa? Sama aja. Tapi juga jangan kebablasan. Kalau emang karawitan, ya udah karawitan itu sesuatu. Kemudian diganti menjadi mata kuliah seni nasional. Jadi nggak bernasdaq gitu. Ini mau dikaji. Dalam melengkapi mata kuliah, wajib mengisi deskripsinya dan juga semua mata kuliah. Nah, itu diinput oleh kurikulum. Nah, ini seperti ini. Nanti ada format pemetaan, Bapak Ibu. CPL dengan mata kuliah. Nah, nanti untuk penanda saja. SKSD dipetakan. Prinsip organisasi mata kuliah ya. Pertama pemetaan. Pemetaan, kemudian perhatikan prerequisite-nya. Ya. Ini kalau di sekolah namanya alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ATP itu. Itu sebenarnya prerequisite gitu untuk bisa ini dulu dan seterusnya gitu supaya terstruktur gitu. Contoh penempatan semester kan seperti ini Bapak Ibu. Nanti dalam format ya kita atur nanti ya apakah menggunakan seperti ini, kan ini semester ya. Kemudian nanti. Nah, kalau dulu itu semester 1 dan semester 2 itu kan maksimal 18 ya. Saat ini maksimal 20 Bapak Ibu ya. 20 boleh. Tapi jangan lebih dari 20. Nah, itu aturan di prediktinya takutnya ketat gitu ya. Kalau tidak ketat mah 20. Jadi Bu Heni juga masalah kemarin ya di PSD ya, Fakultas Seni Desain itu. Ada yang nyelonong sampai 21, 22 gitu. Nah, ini urusannya nanti dengan pihak input nilai ke prediktinya supaya ditunda gitu ya. Jangan sampai lebih dari 20. Kemudian ini kelompok mata kuliahnya. Nah, untuk sistematika dokumen kurikulumnya sebaiknya kita menggunakan KPT 2024 ya. Sistematikanya ada. Bapak Ibu harus nanti dalam pengerjaan harus mengikuti ini ya. Ini kalau praktik di UPI ya. Kalau praktik di UPI itu kami kelompokkan seluruh kurikulum di S1 itu seperti ini. Kenapa seperti ini? Dalam rangka mengakomodasi tadi kapabilitas, kompetensinya. Jadi ini misalnya untuk yang 2 pengembangan keahlian program studi 97, ada yang juga 102, 120. Nah, ini hak prodi disilakan. Nah, sedangkan untuk nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu adalah milik fakultas dan milik universitas. Tujuannya untuk pengembangan kompetensi. Makanya di sini pengembangan karakter. Isinya apa Bapak Ibu? Isinya adalah mata kuliah MKU ya. Agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan seterusnya. Itu ke arah bukan hanya materi tentang Pancasila, tapi karakternya yang kita ambil. Nah, kami sudah menyarankan kepada dosen-dosen pengampu mata kuliah mereka agar orientasinya bukan pada materi, tetapi pada pengembangan karakter. Secara otomatis kan mereka juga belajar tentang materinya, gitu. Tapi diskusi, kemudian mungkin ada simulasi, ada project, bagus itu untuk mengembangkan karakter. 17 SKS. Untuk yang kependidikan wajib 15 SKS. Itu dikelola ya oleh RPS-nya pun kita sediakan Bapak Ibu. Untuk nomor 1, nomor 2 RPS-nya kita sediakan. Kemudian pengembangan keterampilan bidang keahlian ini nomor 4 ya, kita sediakan 4 SKS karena OB itu mengandalkan pada kompetensi yang utuh ya. Itu penting juga kompetensi yang utuh, kemudian nanti kapabilitas tempat yang lain. Oleh karena itu harus ada jaminan bahwa prodi itu atau lulusan itu memiliki kompetensi yang
wujudnya gitu. Jadi maksudnya kalau yang seni ya berarti dia bisa, kalau pendidikan seni berarti dia bisa ngajar seni gitu. Makanya kalau kami itu untuk yang keterampilan bidang keahlian atau puncaknya atau capstone-nya itu micro teaching adalah salah satu yang wajib diambil sama mahasiswa untuk pendidikan. Kalau yang non kependidikannya itu dengan project ya. Ya, namanya project konsultansi. Ya, konkretnya itu adalah mahasiswa bikin sesuatu sebagai, anggap saja misalnya arsitek ya. Arsitek itu kan bisanya berarti gambar ya. Nah itu coba di mata kuliah ini buktikan bisa enggak gitu. Sampai dia ahli, oke lulus gitu. Jaminannya itu. Jadi ada keyakinan kurikulum itu menjamin bahwa dia punya kompetensi. Kemudian jiwa kewirausahaan wajib 3 SKS juga, dan kegiatannya pun bukan teori tapi penugasan. Mahasiswa itu ditugaskan untuk ikut perkuliahan dari kognisi ke sini. Ikut pelatihan MOC, kemudian apa? Kemudian yang nomor 4 penguatan kompetensi lanjutan PKL itu mata kuliah yang generik untuk MBKM disediakan, pertukaran mahasiswa segala macam gitu. Ya kadang-kadang mata kuliahnya juga tidak relate dengan prodi. Pokoknya memang mereka terpenuhinya 144. Kami 156 ya Bu.